Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Tera MMM2B yang beranggotakan saya sendiri, Fikra Nazima, Muhammad Sabrian Novik, Maya Fazilah, Nisa Ulfia, dan Rahmi. Mengenai tugas-tugas kami di pemrograman game dan produksi animasi, yaitu yang pertama pemrograman game. Saya sendiri, Fikra Nazima, mengambil tugas yaitu implementasi fitur CineMachine, coding. Muhammad Sabrian Novik, penyedia 3D mobil dan implementasi mobil meledak di Blender. Maya Fazilah sebagai pencari sound game, Nisa Ulfia mengambil tugas sebagai UI game, desain button game. Rahmi implementasi skybox ke game. Dan untuk produksi animasi, kami bertugas, yang pertama saya sendiri audio animasi, yang kedua Muhammad Sabrian Novik sebagai editing animasi, untuk Maya Fazilah sebagai menggambar karakter, untuk Nisa Ulfia menggambar background, Rahmi penyusunan dokumen PBL, dan juga dia pembuat naskah animasinya. Oke, yang pertama yang ingin saya tampilkan di sini, yang pertama tugas kami yaitu game. Nah, game-game ini kami saya mulai dari main menu atau awal-awalnya tampilan. Di sini kami menunjukkan tampilan awal dari gamenya, ada start dan exit dan logonya. Untuk kasih nampak nih bahwasannya game kami berjudul Nightmare Run. Oke, di main menu ini kami ada buat panel. Panel ini sebagai background dari gamenya. Nah, background dari gamenya ini untuk UI main menu, saya screenshot dari gamenya. Nah, screenshot dari gamenya. Nih, game belakangnya. Nah, untuk panel ini itu meliputi juga ini sama tombol start, nih tombol start dan tombol exit, yang dimana di tombol start exit itu ada coding perpindahan scene. Coding perpindahan scene nih saya tunjukkan ya. Mana dia? Ini. Nah, ini coding. Nah, ini codingnya. Yang pertama, public void start game, scene manager, load scene, video scene, name. Public void exit game, application quit. Ini untuk scene pertama. Oke, alright. Selanjutnya itu aja yang bisa kami kasih nampak. Scene selanjutnya yaitu scene video scene. Alright. Nah, scene video ini awalnya emang kosong, harus kita playkan setengah dulu. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum gamenya dimulai itu ada animasi untuk alur ceritanya agar nyambung. Nah, di sini animasinya berupa subtitle. Di sini kenapa tenggelam? Karena kami menyesuaikan dengan resolusi dari layar game kami, layar laptop kami. Layar laptop saya 2560 kali 1400 kalau nggak salah. Dah, sini udah keluar nih petanya. Tadi kan kosong karena memang harus diimplementasikan. Oke, di kanvasnya ini ada video yang menunjukkan. Nah, kalau kita membuat video atau mau taruh video di dalam ini, kita perlu yang nama sebuah video render tekstur. Nah, video render teksturnya dan size resolusinya sesuaikan. Kalau saya pakai 1920, bisa juga diimplementasikan di 2560, cuma saya pilih 1920 biar animasinya tuh pas untuk layar laptop lainnya. Nah, ini dia. Nah, untuk bisa pakai untuk show video ini kita perlu video render tekstur dimasukkan ke sini, dimana di raw image. Raw image ini untuk menampilkan animasinya. Ini peta ini raw image nih, kanvasnya juga termasuk, tapi raw image itu untuk kasih nampak.
Oke. Di video player ini perlu kita tambahkan komponen video player di sini. Dia untuk sambungin video animasinya itu ke gamenya, ke arah ini juga ke sini ya. Nah, jadi berhubungan nih. Target teksturnya tuh video render tekstur dan video klipnya PBL. Jadilah seperti ini. Next. Oke, selanjutnya scene ketiga yaitu scene stage. Nah, scene stage ini yang paling ribet dari semuanya. Nah, ini dia. Video lagi. Ini gamenya yang kami buat. Nah, game ini ribet. Nah, ini gamenya. Nah, untuk sebuah untuk gamenya itu kami banyak hal yang kami buat, Pak. Untuk desain map ini kami menggunakan aset dari Asset Store. Nah, bentar saya tunjukin ya, Pak. Oh enggak, bukan dari Asset Store, dari Google. Bentar ya, Pak. Nah, ini modelingnya. Ini ada City Builder. City Builder itu untuk bangunannya. Ini belum bisa saya kasih nampak karena untuk membuat map yang tidak ada habisnya itu kita memerlukan fitur Cinemachine. Fitur Cinemachine. Nah, Cinemachine ini nanti saya jelaskan ya, Pak, karena itu memang tugas saya, implementasi fitur Cinemachine. Oke. Yang saya mau jelasin di sini modeling. Untuk modelingnya itu saya ambil jalan, terus habis itu rumput kami saya buat rumput itu saya warnain warna hijau. Warna hijau. Terus untuk mobilnya saya ambil dari ini juga. Intinya mobil, jalan, rumput buat sendiri. Mobil, jalan, gedung itu kami menggunakan KiKit City Builder Bits yang versi free-nya. Ini ada banyak pilihan, ada bentuk Blender, FBX Unity, GLTF, OBJ Tekstur. Nah, ini dia. Nah, ini banyak dia gedungnya, Pak. Nah, itu banyak, Pak. Habis itu untuk pohon-pohon seperti ini, kuburan, kami menggunakan KiKit Halloween. KiKit Halloween. Pagar kuburan KiKit Halloween. Oh, kalau pohon dari Hexagon, Medieval Hexagon, ada di sini banyak, Pak. Nah, ada tiles, decoration, building. Ya, saya pakai decoration. Di sini ada bukit-bukit juga, Pak. Game kami juga ada bukit. Nanti saya kasih tunjukkan, Pak. Untuk monsternya kami pisah, nggak per paket kami downloadnya. Nah, monsternya tuh kami dari ambil Sketchfab, monster AI nih ya. Ini mohon maaf, Pak, udah saya ubah ke prefab agar bisa dimasukkan ke dalam Cinemachine. Oke. Mobilnya ini saya tambahkan juga lighting. Nah, ini lighting belakang sama depannya. Oke, di sini saya udah ngejelasin map. Di sini saya ingin implementasikan Cinemachine. Seingat saya download Cinemachine di mana ya? Nah, untuk fitur Cinemachine ini saya ambil dari package manager. Di sini dia, tinggal search Cinemachine. Saya juga menginstal Universal Render Pipelines. Itu agar supaya grafiknya lebih smooth dan lebih enak untuk kita lihat. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini dia untuk untuk ini. Oke. Oh, ini juga kenapa bisa malam? Saya Rahmi, salah satu teman saya, dia implementasi langit nih menggunakan Asset Store. Nama Asset Store-nya All Sky Free. Dia download, dia drag, terus dia pilih tuh. Kami pilih Cold Night masalah saya pilih. Terus
lightingnya nih saya directional light saya kasih sedikit. Ini strength 0,6. Nah, di intensity juga saya ini redupkan. Kenapa saya redupkan? Agar terlihat lebih horor. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan fitur Cinemachine. Fitur Cinemachine itu saya di sini ambilnya drag. Nah, saya ambil virtual kamera. Nah, habis itu kalau udah install Cinemachine tuh dia ada logo merah di sini. Nah, sebagai main kamera. Nah, untuk bisa kita buat endless level handler itu butuh yang nama script. Nah, ini scriptnya. Di sini juga kami mendesain mapnya. Ini Pak, mendesain mapnya ini. Nah, pertama dua kali ya, ini desain mapnya. Desain map ini kami buat jadi prefab. Nah, kami buat jadi prefab. Terus prefab ini di drag ke sini. Jadi saya buat 2 prefab. Dan ada juga di Cinemachine tuh jangan lupa ditambahkan script AI monsternya untuk bergerak ke kanan kiri gitu Pak. Oke, lanjut. Di Cinemachine tuh saya juga taruh kamera yang dimana ngikut dan ada sinematiknya sedikit agar tetap agak sinema kayak itu dia Pak. Nah, itu dia fungsi Cinemachine agar membuat endless mapnya itu juga menggunakan Cinemachine, tapi harus didukung dengan script. Nah, dan di Cinemachine ini juga kita harus taruh AI monster supaya apa? Supaya si monsternya ini spawn sesuai dengan berapa jarak dari mobilnya gitu. Saya lupa taruhnya di mana Pak. Intinya begitu. Terus selanjutnya saya ingin menunjukkan codingan saya nih. Yang pertama endless ini yang paling penting. Nah, ini dia Pak. Nah, ini dia. Ini fungsinya untuk spawn mapnya tuh gimana ya? Misal mapnya ini mobil, nih Pak, ini mobil. Misal sampai ujung sini, dia nambahin mobil lagi. Mobil ini lanjut berjalan sini, yang ini hilang. Nah, dia bertimpa-timpa kayak gini Pak. Nah, kayak gitulah teori yang saya jelaskan sedikit. Nah, ini untuk level endless. Nah, untuk mobil ini banyak sekali Pak ya. Untuk mobil di sini codingnya banyak sekali. Saya untuk coding ini saya butuh juga serialized field untuk mengisi nih. Banyak yang itu. Yang pertama ada rigid body, yang kedua game model, yang ketiga explode untuk meledak. Ada lampu depan 2 biji, lampu belakang 2 biji. Untuk audio juga ada audio source, audio clip, audio source, engine accelerate, engine brake. Idle ketika mobilnya dilepas gas, accelerate ketika mobilnya digas. Untuk breaker ketika ngerem. Untuk crash clip itu saya untuk ketika ketabrak tuh pelit pecah deh Pak. Ada suaranya gitu. Saya juga taruh score manager sistem core di sini dan kecepatan mobilnya. Nih, penggandanya. Nah, ini coding saya Pak. Implementasi score manager, audio, inisialisasi audio untuk mesin, background, musik, lampu. Di sini ada coding explode juga ada. Coding accelerate, brake, steer. Ketika tertabrak ada slow down time-nya. Habis itu ketika tertabrak lampunya dimatikan, baik depan maupun belakang. Ada suara crash, hentikan suara mesin, game over, berhenti sistem skornya, terus pindah ke jump scare. Ini start rutin nih ke go to jump scare scene. Dia nanti setelah ketabrak bakal ada langsung ke ini ke scene jump scare-nya lah tuh Pak. Ini dia. Oke, baik. Itu untuk script car handler. Untuk coding explode juga ada Pak. Nanti dijelaskan oleh teman saya yaitu Sabrianovic. Jadi saya ngejelasin tugas-tugas saya dulu, pembuatan gamenya di sini. Nah, pembuatan gamenya. Di sini ada serialized field, di sini di body car hatchback. Car hatchback ini yang meledaknya tuh. Nah, gitu Pak. Car hatchback ini musik juga.
lupa. Habis itu si siapa namanya, si karnya ini ada masukin input handler. Nah, saya lupa jelasin input handler. Input handler ini untuk tombolnya, horizontal, vertikal. Ini Pak, ini penting. Oke, balik ke car. Nah, ini dia. Ini audio clip ini apa fungsinya? Melankolia musik. Ini untuk background musiknya Pak. Dan background musik ini akan berhenti ketika mobilnya tertabrak. Tugas saya. Ini saya jelaskan. Saya play ya. Ini baru tugas saya keseluruhan yang saya buat. Nah, ini mobil kami Pak. Nah Pak, ada slow down time-nya seperti saya jelaskan tadi. Nah, jam scan nanti saya jelaskan Pak ya. Apa namanya tadi? Untuk monsternya agak bergerak ke kanan ke kiri, itu ada codingnya juga sendiri Pak. Di bagian AI monster spawner. AI monster spawner ini untuk spawn monsternya. Kenapa saya taruh AI monster spawner? Ini untuk lihat nih Pak. Ini ada pengecekan tumpang tindih dan waktunya. Waktu ketika spawnnya. Ketika mobilnya udah berjarak sekian di depan, dia bakal muncul setelah kita selesai menghindar dari monsternya. Setelah belakang di jarak tertentu dia bakal hilang. Nah gitu Pak. Untuk AI monsternya, dan AI handler nih untuk gerak. Ini Pak, saya kasih nampak. Nah ini dia Pak. Nah ini untuk geraknya nih. Nah, oh iya Pak, untuk agar mobilnya terdetek meledak itu harus ditambahkan tag wall di setiap 3D di sini. Nah, nih saya tekan Pak. Nah, tag wall. Cara tag wall ini attack di sini baru buat tambah di sini Pak. Gitu cara tag wall. Semua yang berhubungan dengan 3D ini saya tag wall. Bahkan monster-monsternya saya tag wall. Agar ketika tertabrak hancur, itu pun itu terpanggil di coding juga Pak. Tag wall. Baik, itu tugas dari saya. Saya mau ngejelasin semua coding kalau bisa nih Pak. Mengingat ini banyak nih codingnya Pak. Ada AI handler untuk monster spawner, monster handler, utility, car handler, endless level handler seperti saya jelaskan tadi. Explode handler itu bukan saya yang buat Pak, tapi Novik dia yang buat. Untuk input saya buat, jump scare manager saya yang buat. Nanti saya jelaskan fungsinya. Untuk menu saya udah jelaskan fungsinya. Untuk score manager nih Pak, sistem skornya nih saya jelaskan ya Pak. Sistem skornya begini Pak. Setiap 1 detik skornya menambah, dan ketika gamenya berakhir skornya tuh bakal berakhir. Nah, atau ketika tertabrak lah. Udah gitu Pak yang bisa saya jelaskan. Untuk ledakan saya serahkan ke Novik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabrian Novik. Saya memiliki tugas yaitu sebagai penyedia 3D mobil, membuat mobil menjadi meledak di Blender, dan yang terakhir animasi. Jadi mungkin di video di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara saya membuat mobil menjadi meledak. Oke, pertama-tama kita buka dulu Blender, lalu kita bakal import file 3D mobil ke dalam project kita ya. Lalu kita pilih sumbu Z untuk makin lama makin mereng anjing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabrian Novik. Tugas saya yaitu sebagai penyedia 3D mobil,
membuat mobil meledak dan animasi. Jadi tanpa berlama-lama kita bakal masuk ke tutorial cara membuat mobil meledak. Pertama-tama kita membuka Blender lalu mengimport 3D objek mobil. Kemudian kita pergi ke sumbu Z, lalu pilih viewport shading dan blok sebagian sisi mobil. Jadi yang 1 2 tuh ulang Remy. Jadi setelah kita sebelum kita menghapus sebagian sisi mobil, kita bakal ngeduplikat nih. Ngeduplikat 3D mobil menjadi 2 layer. Yang pertama bakal menjadi layer kanan dan yang kedua bakal menjadi layer kiri. Nah, jadi setelah kita blok, kita bakal menghapus sisi kiri mobil. Sisi kiri mobil dan kita bakal pilih kunci Inggris. Pilih kunci Inggris, add modifier dan kita pilih mirror. Apa sih fungsi mirror ini? Fungsi sisi mirror ini untuk kan jadi mobil kita udah menjadi sebagian sisi. Fungsi mirror itu untuk menampilkan sisi sebaliknya, tapi tidak dalam bentuk objek lagi, dia bentuk cerminan gitu. Nah, jadi di sini kita bakal membagi mobil ini menjadi 4 bagian. Bagian depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Jadi kita bakal ngeduplikat mobil ini menjadi 4 layer. Yang pertama ya depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Setelah kita telah melakukan semuanya, ketika mobil ini sudah terpisah-pisah ya, terdapat garis-garis yang enggak sejajar gitu, seperti ini ya. Seperti ini. Nanti di sini ada juga sebenarnya garis yang sejajar. Nah, ini. Kita bakal ke add modifier lalu kita pilih apa ya? Pilih ini. Solidify. Solidify ini fungsinya untuk membuat mobilnya tidak bersudut. Kita memisahkan mobil menjadi 4 bagian. Kita bakal kembali ke Unity. Lalu kita bakal ekspor nih. Ini car hatchback namanya. Jadi setelah kita import ya, kita ekspor ke Unity, kita bakal drag dia ke bawah ke anak dari model. Ini dia. Namanya kalau bisa kita buat car hatchback dalam kurung 1 ya. Biar jangan bertabrakan gitu. Nah, ini dia. Kalau aku bisa mainin ayat tulis sikit ya bisa alih. Bisa salahin guru. Jadi car hatchback itu kita kaitkan ke codingan dari car. Ini dia. Berikut adalah codingan untuk mobil meledak. Baik, setelah saya mengkaitkan car hatchback 1 ke car handler, kemudian kita masuk ke explode handler. Jadi car handler ini fungsi kita kaitkan itu untuk mobil berjalan. Kemudian untuk explode handler ini fungsinya untuk mobil meledak. Pada original objek saya mengkaitkan dari car hatchback. Car hatchback ini adalah mobil yang masih utuh. Kemudian untuk model kita drag dari model ini. Model ini berisi mobil yang utuh dan mobil yang tidak utuh, yang berpart-part tadi. Berikut adalah codingan explode handler. Okay. Baik, saya tutup. Saya serahkan pada Nisa Ulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nisa Ulfia. Dalam proyek ini saya bertugas untuk membuat UI game.
desain bottom, dan pada animasi cutscene-nya saya bertugas untuk membuat background 2D-nya. UI game ini saya bekerja sama dengan Fikran. Tombol desain pada main menu ini saya mendesainnya di Canva seperti start, exit, ready, dan lain-lainnya. Pada tombol bottom ini saya menggunakan font Gagalin. Dan pada main menu ini saya juga mencantumin logo yang didesain oleh Maya. Saya desain bottom dan saya implementasikan ke dalam main menu tersebut dengan cara jadi selanjutnya saya akan menerapkan main bottom ini ke main menu dengan cara PNG pada bottom. Misalnya contohnya itu ada main menu, saya drag ke dalam wallpaper main menu. Terus untuk main menu yang tadi udah di drag, saya ubah di tekstur type-nya menjadi sprite. Dan apa fungsi dari sprite ini? Fungsi dari sprite ini adalah fungsi agar PNG gambar tadi diterapkan ke dalam fitur bottom. Terus saya akan menekan apply, otomatis main menu terubah. Main menunya terubah menjadi sprite dengan tanda dari segitiga yang di ujung ini. Hierarki yang di start ini akan saya tekan, dan search image ini saya ubah dengan main menu yang tadi udah saya sprite, sehingga berubah yang tadinya pertama kali start menjadi main menu. Untuk menerapkan fungsi button agar menuju scene selanjutnya butuh script. Saya butuh script. Jadi saya buat script management. Script management ini dengan cara create empty dan ubah menjadi script management. Terus pada script management ini saya tambahkan codingan video scene. Codingan video scene ini yang sudah ada pada script ini. Fungsinya agar menuju tampilan video animasi, karena di main menu nanti ada video animasi cutscene-nya. Jadi pada video scene ini saya tambahkan video scene name ini, saya tambahkan video scene, di mana nanti akan memunculkan animasi cutscene-nya. Terus untuk scene manajernya, load scene-nya saya tambahkan juga video scene name-nya. Pada exit game, tombolnya akan pada codingannya, jika kita menekan exit game ini, maka kita akan langsung keluar dari game. Jadi pada tampilan video scene animasi ini saya bertanggung jawab di bagian UI bottom. Untuk codingan next ini, untuk codingannya saya bekerja sama dengan Fikran, karena di sini bukan hanya tampilan animasi tapi juga langsung menunjukkan arah game pada tombol next ini yang saya tanggung jawab untuk membuatnya dengan cara klik next. Terus saya lupa menjelaskan bahwa di sini harus tekan ini on click pada runtime only untuk mengubah runtime only-nya. Terus untuk video scene manajernya saya mengubahnya menjadi string name. Di bagian ini saya namai scene, saya namain untuk scene selanjutnya yaitu stage. Dan jangan lupa pada script management ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan menambahkan create empty, script management ini di drag ke dalam
ke dalam sini. Dalam sini sehingga berubah dia. Kemudian lanjut untuk animasi. Jadi di sini sama seperti tadi, saya ambil alih bagian tombol di bagian game over ini. Di bagian ready ini, di bagian retri ini, saya pakai sprite juga, terus dialihkan ke dalam. Saya pakai sprite juga, terus dialihkan ke dalam kanvas retri ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk PNG-nya saya drag ke sini. Sesudah saya sprite. Terus untuk main menunya juga sama. Di bagian ini saya desain tata letaknya saja. Terus untuk jump scare-nya itu ada di bagian Fikran. Bagian codingnya juga di situ. Terus lanjut untuk di scriptnya, jump scare manager. Pada bagian retri ini, pada bagian retri ini itu memakai codingan stage. Kenapa memakai codingan stage? Karena nanti bakalan balik lagi ke dalam gamenya untuk memulai dari permainan pertama. Terus untuk exit to main menu, saya pakai main menu, dimana nanti jika kalian memakai tombol exit to main menu, nanti bakalan balik lagi ke tampilan awal dari permainannya, di mana main menu tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai UI game dan bottom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rahmi, dia penyusunan dokumen, seluruh dokumen yang dia buat. Ini udah saya kumpul, Pak. Nih. Bukan. Dokumen. Nih dokumen, Pak. Ini semua Rahmi yang buat, Pak. Terus Rahmi juga tugasnya yaitu sebagai langit nih, Pak. Dia yang buat, Pak. Dia yang pakai laptop saya, dia download di Asset Store. Apa namanya? Skybox, All Sky Free. Jadi tinggal drag aja gitu. Gitu. Drag ini. Tah yang ini. Nah, itu dia yang drag tugasnya, Pak. Kami pilih malam. Dan sisanya untuk gelapin itu saya ambil dari directional light. Nah, itu tugas mereka, Pak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fazila dari kelompok 3 TRMM 2B. Baik, tugas saya di sini yaitu mengurus sound game dan menggambar karakter serta membuat logo untuk gamenya. Adapun dubbingnya saya mengambil di AI dengan website TTS Maker. Adapun sound game dan backsoundnya saya mencari di YouTube dengan lalu saya convert ke MP3. Selanjutnya untuk menggambar karakter di sini bisa dilihat ada MC-nya. Kenapa MC-nya saya memilih menggambar dia dengan botak, karena biar mempermudah pengerjaan. Selanjutnya dalam projectnya juga saya memilih menggambar dia memakai topi karena membuat rambut itu ribet. Selanjutnya untuk logo game, sini bisa lihat ada banyak logo game sebelum logo game yang terakhir itu difixkan. Adapun ini adalah logo game yang difixkan oleh kawan-kawan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.